أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bab sunnatil asar. Bab di dalam menjelaskan tentang salat sunnah asar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy yusalli qabla al-'asr أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حديث حسن. Kita uraikan sedikit hadis ini secara makna lughawiyah. Kana an-nabiy yusalli qabla al-'asr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabla al-'asri, sebelum asar, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Arba'a raka'atin ini maf'ul mutlaq ya. Kalau dalam posisi nahwu maf'ul mutlaq. Seperti dalam Al-Qur'an fajliduhum 80 jaldah. 80 jaldah maf'ul mutlaq. Nah, bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam salat? Yafsilu bainahunna bitaslimi. Yafsilu ini adalah jumlatul haliyah min fa'ilin yusalli. Jadi subjeknya adalah Rasul. Jadi Rasul memisahkan bainahunna di antara 4 rakaat itu, jadi ba'da rakaataini bitaslim. Jadi 2 rakaat Rasulullah salam, 2 rakaat salam. Jadi yafsilu bainahunna bitaslim 'ala al-malaikatil muqarrabin. Jadi cara pelaksanaannya, Rasul biasa melakukan salat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Alal malaikatul muqarrabin, bitaslim ini maksudnya adalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu alal malaikatul muqarrabin, kepada para malaikat al-muqarrabin. Jadi salam Rasul sallallahu alaihi wasallam ditujukan alal malaikatul muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan orang yang mengikuti mereka dari orang muslim dan orang mukmin. Al malaikatul muqarrabin, Bapak sekalian, itu kalau kita lihat, kita tahu bahwasanya malaikat itu yang wajib kita yakini ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqibun Atidun, Ridwan Malik, Munkar Nakir. Tapi ada kata-kata al-malaikatul muqarrabin. Jadi malaikat-malaikat kalau secara bahasa muqarrabin itu yang dekat. Artinya yang spesial, yang istimewa. Tentu adalah malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, wa Israfil. Juga ada malaikat Raqibun Atid. Nah, yang spesial lagi adalah malaikat Jibril wa Mikail. Karena memang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Maaf. Al malaikatul muqarrabin, Bapak, itu di dalam tafsir Al-Baydawi disebut juga malaikat hamalatul arsy. Jadi penyangga arsy. Yang tugasnya adalah yusabbihuna laila wan nahara la yaftir. Mereka adalah para malaikat yang tugasnya senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak henti-hentinya.
Tidak henti-hentinya. Jadi yusabbihuna al-laila wan nahar. La yaftur. Ini disebut al-malaikatul muqarrabin. Wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin, dan orang yang mengikuti mereka dari orang mukmin, orang muslim, orang mukmin. Ini maknanya adalah fi tauhidillah. Orang mukmin, orang muslim yang memang berteguh kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Muslim ketika ma huwal Islam wa ma huwal mu'min, sudah dijelaskan. Rukun Islam, rukun iman. Nah, ini Bapak sekalian mengingatkan kita bahwasanya tujuan hidup kita ini diciptakan Allah bukan kebetulan, tapi memang semata-mata untuk mentauhidkan Allah. Liwahiduni, untuk mentauhidkanku, kata Allah. Ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk liya'budun, ay liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Wa qala haditsun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Afadal hadis, yang bisa kita ambil daripada hadis ini, annal afdala fi salati sunnatil asri al-qaslu bit taslim baina kulli rak'ataini. Jadi di dalam pelaksanaan salat sunnah asar yang 4 rakaat itu adalah al-qaslu, ya. Jadi memisahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang lebih afdal, ya. Taksiyan bi fi'lin Nabi, mengikuti daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu salatuhunna bi taslimin wahidin wa kada sunnat adh-dhuhri qabliyatan wa ba'diyatan. Jadi boleh juga memang kita boleh juga langsung salat asar 4 rakaat 1 salam boleh. Enggak apa. Tidak apa-apa. Kalau misalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga tidak apa-apa. Dan ini dikatakan anal afdal, ya. Dan itu yang lebih afdal, ya. Itu Bapak sekalian, salat sunnah asar 4 rakaat. Apakah dia termasuk dengan salat yang dikatakan sebagai muakkadah atau ghairu muakkadah? Sebab dalam hadis sahih yang dulu kita pernah bacakan hadisnya, man shalla 12 rak'atan, siapa orang yang melazimkan salat, ya, salat 12 rakaat, ya. As-salatu tatawwu' ghairul fardhah, ya. Ini termasuk salat tatawwu' yang bukan wajib. Maka banallahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, itu membiasakan salat sunnah yang 12 rakaat. Masuk kepada yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Rakaataini qabla subuh. Ya, jadi tadi itu rakaataini qabla atau salat sunnah fajar. Ya. Kemudian ada ulama, ya, mengatakan itu 4 rakaat qabla zuhur wa 4 rakaat ba'da zuhur. Berarti 4 rakaat dengan berdasarkan dalil man shalla 4 qabla zuhur wa ba'daha haramallahu jasadu 'ala nar. Siapa orang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, niscaya Allah haramkan tubuhnya daripada api neraka. Jadi 2, 4, 6 tambah 4. Jadi berapa itu, Pak? 10, ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu rakaataini ba'da al-maghrib wa rakaataini ba'da al-isya. Itu ada pendapat itu. Itu yang dimaksud dengan yang namanya salat sunnah rawatib muakkadah. Nah, salat asar itu
dikatakan sebagai sunnah, tapi tidak masuk dalam muakkadah. Tapi ghairu muakkadah. Tetapi mustahab juga. Ya, mustahab. Kita lanjutkan hadis yang kedua sekalian. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. Mengapa di sini radhiyallahu anhuma, huma kepada? Jadi Sayyidina Ibnu Umar ini adalah anak daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Bapak sekalian, rahimahullahu imra'an ini jumlatun khabariyah sebagai juga du'aiyah. Dan ini merupakan penjelasan daripada fadilatu salat sunat al-'asr arba'. Sampai Nabi mengatakan rahimahullahu imra'an, sama maknanya dengan ghafarallahu lak, semoga Allah ampuni dosamu. Maka rahimahullahu imra'an, semoga Allah memberikan rahmat, mencurahkan rahmat kepada seseorang qabla al-'asri, yang salat asar sebelum asar, maksudnya arba'an, 4 rakaat. Jadi khabariyah wa du'aiyah. Nabi doakan. Bagaimana kita mendapatkan doa seorang nabi yang Masya Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang doanya pasti mustajab. Jadi Nabi dalam hadis bersabda rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmat, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seseorang yang sebelum asar dia salat 4 rakaat. Jadi ini adalah salah satu fadilah daripada salat sunat. Itu hadis yang kedua Bapak sekalian. Maksud daripada hadis ini al-hasu ala salati sunat al-'asri wa hiya qabliyah wa ghairu muakkadah. Jadi al-hasu ala salati sunat al-'asr. Jadi anjuran Bapak sekalian untuk melaksanakan salat sunat asar yaitu qabliyah. Ya. Wa ghairu muakkadah, dan memang tidak masuk dalam ghairu muakkadah. Tidak muakkadah tapi dia ghairu muakkadah ya. Ghairu muakkadah. Jadi salat sunat asar itu ghairu muakkadah. Wa du'a liman wawaba 'alaiha bil maghfirah wal in'am min Allah taala. Nah, ini salah satu keutamaannya yaitu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman wawaba 'alaiha. Wawaba yuwadhibu fi'lul istiraq. Jadi yang artinya adalah orang yang membiasakan, orang yang menjaga, kata hafadhu yuhafidhu muhafadhah, yang menjaga salat sunnah asar qabla al-asr 4 rakaat. Nah, mendapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bil maghfirah, ampunan. Jadi Nabi mohonkan kepada Allah ampunan bagi orang yang melaksanakan salat sunnah qabla al-asr. Wal in'an min Allah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah, keutamaan Bapak. Hadis yang ketiga, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asr rak'atayn. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Bapak sekalian, antara al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam Abu Dawud itu memang punya ciri khas di dalam menilai kualitas hadis. Kalau Imam At-Tirmidzi atau qala Abu Isa, ya Abu Isa itu al-Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Kadang ada hadisun hasanun sahih, ya. Tapi kalau Abu Dawud itu bi isnadin sahih, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, dalam hadis ini kita katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar raka'ataini. Dalam riwayat lain
arba' rakaat. Ini rakaat ini. Nah, di sini tidak ada muta'arid dalam hadis, tidak ada pertentangan. Ya, artinya kok yang 1 4 kata. Ya, ini adalah satu sunnah Bapak sekalian yang itu adalah sangat besar manfaatnya dan boleh dilakukan, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Artinya tergantung juga dengan waktu. Kalau misalnya kita punya waktu yang banyak, silakan 4 rakaat. Dan itu memang afdhaliyah. Kalau seumpama waktu kita sempit, 2 rakaat. Yang jelas di sini adalah pembiasaan kita untuk al-hathu ala, untuk anjuran kita melaksanakan daripada sholat sunnah qabla al-asr itu. Baik kita lakukan 4 rakaat ataupun kita laksanakan 2 rakaat. Nah, afadal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla salati fardh al-'ashr rak'atain. Qala Ibnu Alan wala mukhalafata bainahu wa bain al-hadis itu. Tidak ada mukhalafah. Jadi tidak ada silang pendapat, tidak ada satu perselisihan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Imma li anna mafhum al-'adad ghairu hujjah. Jadi dalam memahami adat jumlah daripada rakaat tersebut baru hujah, tidak merupakan sebagai sebuah hujah, tidak dijadikan sebagai suatu alasan ya. Yang jelas bahwasanya di sini adalah titik daripada utamanya hadis ini adalah pembiasaan kita untuk sholat sunnah qabla al-'asr, baik dilakukan 4 rakaat atau 2 rakaat. أو أنه كان يلازم ركعتين ثم زاد الآخرتين أو بالعكس. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yulazim, bahkan melazimkan yang 2 rakaat apa? Tsumma zada, kemudian zada al-akhiratain. Kemudian Nabi tambahkan 2 lagi. Au bil aks, atau sebaliknya. Beliau melazimkan yang 4 rakaat atau satu waktu beliau melazimkan 2 rakaat. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah SWT. Di sini dikatakan au tarkul akhirataini li amri ahim aw li ghairi dzalik. Biasanya beliau tidak melaksanakan salat 4 rakaat kan memang ada satu urusan yang penting. Ya. Maka beliau 2 rakaat, melazimkan yang 2 rakaat. Artinya di sini tidak ada al-mukhalafah, la mukhalafata baina al-hadis al-awwal wal hadis as-sabiq. Yang penting adalah Bapak sekalian, silakan monggo kalau bahasa yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar, yang mau 2 rakaat silakan. Wallahu a'lam bissawab. Selesai dalam bab sunatul asar sudah selesai itu ya. Kita lanjutkan sunnah al-maghrib. Ada yang bertanya Bapak untuk sunat asar ini sebelum dilanjutkan dengan bab sunatul maghrib ba'daha wa qablaha. Bagi jemaah yang mengenai sholat sunnah mulai kalau ya. Kalau sholat 4 rakaat langsung karena tahun Bagaimana? sholat sunnah yang 4 rakaat itu pakai tasawuf awal atau langsung? Oh. Tasawuf awal. Iya, tasawuf. Oh, langsung berarti, langsung. Oh, langsung. Iya. Jadi tidak pakai tasawuf awal, langsung saja. Ya. Bitaslimin wahid. Jadi kalau 4 rakaat bitaslimin wahid. Ya. Jadi enggak perlu pakai misalnya tasawuf awal lagi, langsung saja. Itu 4 rakaat. Ya, langsung saja. Sama seperti misalnya sholat witir 3 rakaat itu bitaslimin wahid. Ya. Jadi langsung takbir intiqal, Allahu akbar. Gitu. Memang belum biasa ya. Bagi kita belum biasa itu langsung 4 rakaat dan 1 salam ya. Kalau kita di sini zikir kita misalnya witir kita 3 rakaat itu 2 rakaat salam, 1 rakaat salam ya. Tapi memang 3 rakaat salam boleh tidak? Ya boleh, tidak ada dalilnya. Ya.
Kalau kita menggunakan di sini 2 rakaat salam, 1 rakaat tidak apa-apa juga, ada juga dalilnya dan sama-sama kuat, sama-sama sahih. Tidak apa-apa. Tidak apa. Ya. Ya. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Di dalam menjalankan sunnah maghrib, nah ini Pak. Sesudahnya dan sebelumnya. Ada satu wilayah Bapak sekalian ini, ya. Satu wilayah. Saat itu Al-Fakir kebetulan berkunjung ke sana, ya. Azan maghrib kemudian Al-Fakir salat sunnah qabla, ya, qabliyah. Tapi jamaah yang di sana tidak satu pun yang salat. Duduk semuanya. Sambil mempraktikkan Al-Fakir salat sendiri. Setelah salam, tidak ada yang salat. Nah, tidak ada yang salat. Ya sudah. Setelah itu, setelah memang tugasnya adalah dakwah. Nah, setelah salat maghrib, saya sampaikan tema ceramah. Ya. Lalu ada sesi pertanyaan. Mereka bertanya, Pak Ustaz kok tadi salat? Apa itu katanya? Salat apa itu? Saya bilang itu salat sunnah qabla al-maghrib rakaataini. Oh, di sini enggak ada Pak Ustaz katanya. Di sini tidak melakukan. Ya, ada satu daerah seperti itu. Apakah ada dasarnya Pak Ustaz? Apakah ada dalilnya? Nah, saya bawakan dalilnya Bapak sekalian. Jadi di sini Bapak sekalian, yang pertama yaitu an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib. Oh, maaf sebentar, sebelum ini Pak. Taqaddama fi hadhihi al-abwab hadits ibn Umar wa hadits Aisyah wa huma sahihani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-maghrib rak'ataini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sesudah maghrib. Ini hadisnya sahih. Dari riwayat hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini dikatakan bahwasanya rakaataini ba'dal maghrib itu muakkadah. Rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Ini muakkadah. Maksud dalam hadis, man shalla 12 rakaatan banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga kalau kita membiasakan. Nah, tetapi yang sebelum maghrib bagaimana? Nah, ini ada hadirnya, dalilnya ada. Hadis yang pertama Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi tsalitsah. Dia sampai 3 kali Nabi mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa'a, Rahul Bukhari. Liman syaa'a. Jadi pada kalimat yang ketiga, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa'a, bagi yang ingin, bagi yang mau, kalau bahasa Betawinya. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib liman syaa'a, bagi yang ingin. Nah, memang Bapak sekalian, di sini Nabi menggunakan fi'lul amr, sallu. Nah, dalam kaidah bahwasanya al-asl fil amr lil wujub, dasarnya perintah itu sebenarnya wajib. Tapi memang tidak semuanya yang namanya wajib, perintah itu adalah ya dulu ala al-wujub, tapi bisa ya dulu ala nadab, sunnah. Maka di sini 2 rakaat sebelum maghrib itu masuk sunnah. Sunnah sekalipun menggunakan fi'lul amr. Ya, sunnah dan masuk dalam kategori adalah sunnah ghairu muakkadah. Ya. Liman syaa'a, bagi yang ingin. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu hadisnya sahih Rahul Bukhari, ya, Rahul Bukhari. Nah, di sini dikatakan nadabu salatin nafil qabla al-maghrib mustadillina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu wa min al-ma'ruf anna ta'liq sibqat al-amr 'ala al-mashi'ah liyasrifaha 'an al-wujub. Jadi Bapak sekalian, jadi ada ta'liq Bapak. Memang satu Nabi menggunakan lafaz sallu fil amr, salatlah kamu,
Tapi di sini dalam hadis liman syaa itu ada ta'liq. Ta'liq sibatul amr. Alal masyiah. Jadi bagi yang pengen. Ya. Lain halnya kalau seandainya Nabi katakan sholul qabla al-maghrib, sholu qabla al-maghrib, sholu qabla al-maghrib, tapi tidak ada ta'liq sibatul amr. Tapi karena ada liman syaa, maka di sini jadi nadab, jadi sunnah. Sunnah ya. Untuk melakukan daripada salat sunnah qabla al-maghrib raka'ataini, nah liyasrifaha 'anil wujub. Jadi tidak merupakan satu kewajiban, tapi merupakan sunnah, ya, nadab ya. Kemudian Bapak sekalian hadis yang kedua wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu lam taukid qad. Di sini ada qad Bapak. Kalau misalnya huruf qad setelah itu adalah fi'lul madin maka yufidu tahqiq. Jadi dia katakan laqad sungguh-sungguh begitu tuh. Sungguh-sungguh kalau dalam kita. Sungguh-sungguh. Boleh dikatakan sesungguhnya. Misalnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh-sungguh. Kana lakum adalah bagi kamu fi Rasulillah dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Jadi benar-benar tuh. Kan laqad sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, kata-kata laqad lah. Tapi kita katakan sesungguhnya. Ra'aitu aku pernah melihat kibar ashabi Rasulillah. Kibarah. Jadi para sahabat-sahabat Nabi yang utama. Biasanya kalau disebut kepada kibarah masuk kepada Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian Sa'd bin Waqqas, Abdullah bin Auf dan sebagainya. Apa? Yabtadiruna sawariya 'inda al-maghrib ay yabtadiruna itu artinya bersegera. Kita sebaku itu. Jadi mereka yabtadiruna bersegera asawari menuju. Jadi asawari itu artinya Pak menuju ruang utama masjid Pak. Kalau ini Masjid Darul Falah namanya nih sawari, ya, sawari. Ya, ruang utama masjid itu namanya sawari. Jadi para kibarus sahabat di saat itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari bersegera menuju ruang masjid, ruang utama masjid indal maghrib, maksudnya setelah mendengar salat mendengar azan maghrib. Jadi setelah mendengar azan maghrib yabtaduna sawari, mereka bersegera untuk menuju ruang masjid. Untuk apa? Berarti salat sunnah maghrib qabliyah. Ini Bapak dalilnya. Jadi kalau seumpama kita ingin salat sunnah maghrib luar biasa. Dan Bapak Masya Allah itu bagian daripada kita mendapat keutamaan sebelum menunggu salat fardunya. Wa anhu qala kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Faqila akana Rasulullah sallaha qala kana yarana nusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Rawahu Muslim. Bapak sekalian rahmati Allah. Ini hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kunna dahulu kami nusalli salat ala ahdi Rasulullah, ay ala zamani Rasulillah. Berarti di saat Rasulullah masih hidup bersama mereka. Raka'ataini, 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari, qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Artinya qabliyah maghrib. Faqila, ada yang bertanya, akana Rasulullah sallallahu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Qala kana yarana nusallihima. Nabi melihat kami salat qabliyah maghrib, falam ya'murna, Nabi tidak perintahkan kami, walam yanhana, dan Nabi tidak melarang kami. Dalam namanya hadis ada yang namanya itu at-taqririyah. Jadi Nabi takrir ya, bahwasanya yang mau sholat qoblal maghrib ini bagian daripada sunnah takririyah. Ya. Sunnah takririyah.
Ini bahasanya adalah as-sunnah at-taqririyah. Yang terakhir wa anhu qala kunna bil Madinah. Di seorang sahabat juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna dahulu kami bil Madinah, di kota Madinah. Fa idza adzana al muadzin li salatil maghrib, maka apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan untuk salat maghrib, ibtadaru as-sawariyah, mereka ini Pak, para sahabat ibtadaru as-sawariyah, dengan segera menuju sawariyah, yaitu ruang utama masjid. Faraka'u rak'ataini, mereka salat 2 rakaat, hatta inna ar-rajula al-ghariba, sampai Pak seseorang yang orang asing. Jadi ada orang asing masuk, la yadkhulul masjid, ada orang asing masuk ke dalam masjid, fa yahsabu anna salata qad suliyat min kasrati ma yusallihima. Jadi ada orang asing masuk ke masjid, itu heran-heran. Dan dia menyangka bahwasanya salat maghrib sudah dilaksanakan. Mengapa? Min kasrati man yusallihima. Karena banyaknya orang yang salat daripada salat qabliyah maghrib 2 rakaat itu tadi. Itu zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka para sahabat melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah dalil Bapak sekalian, salat qabla al-maghrib dan ba'da al-maghrib. Ya. Maka kalau misalnya ada orang bertanya, itu salat apa? Qabliyah maghrib 2 rakaat. Apa ada dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Dan semuanya adalah hadis dengan kualitas yang sahih, ya, dalam kualitas yang hasan, dan ini bisa dijadikan sebagai hujah dalam melaksanakan ibadah salat sunnah qabla maghrib. Ya, ini Bapak sekalian, saya kira dari pembahasan kita pada pagi hari ini cukup dengan salat sunnah qabla al-'asr dan salat sunnah yaitu maghrib ba'daha wa qablaha. Insyaallah kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, dan bahkan Bapak sudah pasti mempraktekkan. Cuma tentu kita perlu dengan dalil, ya, sebagai satu payung hukum kita melaksanakan ibadah, ya, dan lebih yakin lagi bahwasanya yang kita lakukan itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.